ucapan syukur, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana ada itu semua karena anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah. Tidak ada Allah-Allah yang lain selain Engkau yang kami agungkan, yang kami tinggikan Tuhan. Angkat suaramu, katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, karena itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sekarang yang bernapas memuji Engkau, karena Engkau Allah yang layak disembah dan diagungkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapa. Kaulah yang layak disembah, Kaulah yang layak diagungkan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kaulah yang baik, Kaulah yang kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih setia-Mu Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, katakan kepada Tuhan. Katakan mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesehatan yang luar biasa. Tuhan memberkati setiap keluarga kami, suami kami, istri kami, anak kami, cucu kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Mari angkat suaramu dengan ucapan syukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Terima kasih Yesus. Kau penuhi hati kami sekarang Tuhan, karena kami butuh Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di setiap pelayanan kami, di setiap keluarga kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, biar Engkau senantiasa turun campur tangan Tuhan, memberkati kami Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah ya Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong kami. Hanya Yesus yang jamah hati kami Tuhan, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau jamahlah hidupku Tuhan. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan lembut. Penuhi aku sekarang Yesus, terima kasih. Penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya. Engkau yang ku rindu ya Yesus. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah Minggu Kudus pada pagi hari ini. Biarlah datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah Yesaya 12 ayat yang keempat sampai yang keenam.
Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi, berserulah dan bersorak-sorailah hal penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Kau masih berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang 1 minggu kami boleh lalui itu karena bukti cinta dan kasih Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Hingga kami saat ini boleh ada itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan segala yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami, biarlah kami mau datang kepadamu Bapa. Engkau sendiri yang mengampuni kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami untuk mengundang hadirat-Mu hadir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, kami boleh diperbarui dengan Roh-Mu yang baru Tuhan. Sehingga kami boleh menerima berkat, menerima kuasa, menerima hikmat yang daripada Tuhan turun atas kehidupan kami. Sehingga perubahan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bertata atas ibadah kami Tuhan, sehingga puji-pujian kami boleh berkenan, boleh memuliakan nama-Mu, dan biarlah nama-Mu yang diagungkan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan, tolong worship leader, singer, pemain musik, pastor, pendoa sapaat, guru sekolah minggu, apapun, sekecil apapun bagian pelayanan kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan menyertai kami, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terlebih Bapak Gembala kami yang saat ini tidak bisa hadir Tuhan karena ada ibadah di tempat lain, ada pelayanan di tempat lain, biarlah Tuhan juga berkati senantiasa Tuhan. Engkau berkati pendeta Rinto yang akan menyampaikan visi hati Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri pakai menjadi alat-Mu untuk kebenaran firman-Mu di tempat ini, sehingga firman itu tidak berlalu Tuhan, tetapi firman itu boleh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Mungkin ada teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan berkati sertai mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini. Dan yang sakit biarlah Tuhan jamah sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Masih tetap berdiri ya. Salam beri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Kasih senyumnya Bapak Ibu. Iya, singer juga seperti itu. Harus semangat, luar biasa. Anak-anak sekolah minggu, ayo. Ya. Haleluya. Ada sukacita? Harus ada sukacita, amin. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya hati kita harus tetap sukacita. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Siap menari untuk Tuhan? Amin. Siap kasih yang terbaik untuk Tuhan? Amin. Baiklah, jangan ada yang tidur atau yang duduk. Apalagi terutama firman Tuhan, sangat rugi dilewatkan. Karena apa? Karena kita penasaran kan apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, amin. Tunggu saatnya, baiklah. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberi apa? Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, sekolah minggu pra remaja suaranya mana? Ayo. Tuhan
harus semangat, amin. Amin. Soalnya tadi dikatakan Tuhan memberiku. Mau lagu enak, mau tidak enak, mau musik salah atau WL salah, semuanya indah di mata Tuhan, amin. Makanya mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku diberi kuasa, haleluya. Kuat memuji Tuhan? Amin. Amin. 2 jam lagi saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat satu pujian, nyanyi glory. Ayo sekolah minggu kasih yang terbaik untuk Tuhan. Nyanyi glory,
benar. Haleluya. Semuanya katakan lebih lagi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan singkat suara mana? Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Haleluya. Kita akan merasa sukacita Amin. bila kita menyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang luar biasa. Sudah keringetan belum? Saya sampai semangatnya hampir jatuh di sini. Tapi tidak jatuh kan karena apa? Tuh. Tangannya, amin. Jatuh tidak ternyata di sini. Hampir. Karena Tuhan saya baik. Amin. Amin. Makanya kasih kesaksian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pra remaja, anak sekolah minggu, silakan. Oh, saya mau nyanyi? Boleh. Oh iya, luar biasa. Jemaat Tuhan yang luar biasa. Saudara dari firman dengan ibu yang luar biasa telah mendapatkan berkat yang sangat luar biasa ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Yang penting kita sabar, tetap setia di dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Apa sih yang tidak mungkin, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Makanya silakan kasih kesaksian terbaik untuk Tuhan. Ayo Firman, Firman udah nyampe, sehat lagi, gemuk lagi. Luar biasa. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk dukungannya. Pada tanggal 31 bulan 1 tahun 2023 saya melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Shalom, anaknya Mafilda Juri. Banyak ya rintangan yang dihadapi loh dari 1 sampai 4 tahun pernikahan sehingga mendapatkan si Shalom ini. Tapi saya bersyukur karena pas waktu saya mau menjelang saya persalinan, memang saya nggak ditemenin siapa-siapa. Karena saya bilang sama mama, pertama kali saya mau ke rumah sakit tuh hari tanggal 30 jam 9 malam, saya sempat berantem sama adik saya. Saya bilang sama dia, udah saya nggak usah ditemenin, saya nggak usah saya sendiri aja, saya nggak mau ditemenin siapa-siapa. Tapi kata dia, ih kalau namanya melahirkan harus ditemenin, kata dia gitu. Tapi karena saya udah biasa di rumah sakit, menurut saya ngapain sih gue ditemenin jam 9 malam sampai jam pagi gitu, jam 6 pagi, baru jam 9 pagi mau disesar gitu kan. Cuman kata dia gini, harus ditemenin kayak Lis, karena lu kan juga kan baru pertama kali melahirkan, pasti psikologis orang beda-beda kan. Ketakutan seseorang emang takut, dalam hati mah takut. Gimana ya, kayaknya gak ditemenin suami lagi kerja gitu kan. Tapi aku mikir, kasihan juga nanti kalau yang temenin sama mama atau sama mertua, kasihan juga mereka nggak bisa tidur kan. Cuman dalam hati aku bilang gini, Tuhan kalau memang seandainya yang namanya ibu melahirkan kan banyak pikirannya ya, entah kita mau meninggalkah, mau apakah, banyak gitu kan pikirannya. Pikiran aku gitu, walaupun aku orang kesehatan gitu. Cuma bikin aku, tapi Tuhan aku berserah sama Tuhan deh. Yang penting aku sehat, anak aku sehat, walaupun memang seharusnya
persalin aku tuh tanggal 17 Februari. Cuman katanya dokter, Sally kalau kamu nggak disesar, kasihan anak kamu, air ketubannya kurang. Memang air ketuban itu bukan salah satu dari gawat janin, tapi air ketuban itu adalah posisi penting dalam janin. Kalau dia seandainya kosong, itu kasihan sel dianya. Oh ya udah dok, oke dok. Aku nggak mikir panjang dan aku pun nggak kasih tahu sama suami aku sebelumnya. Dia cuma taunya, lah katanya tanggal 5 kamu di sesarnya. Enggak, kata dokter harus tanggal 31. Aku datang ke dokter tuh tanggal 28, tanggal 31 dia langsung bilang harus disesar. Sampai akhirnya dia bilang kaget gitu kan, harusnya dia pulang maksudnya tanggal 5 dia pulang, akunya sesar tapi ternyata dimajuin gitu. Di situ aku cuma berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan aku sama Firman punya keturunan dan aku sama Firman bisa sehat gitu sampai aku bisa besarin anak ini, Tuhan kasih aku kekuatan, kasih aku keberanian untuk aku bisa ngelewatin masa persalinan aku. Dan di situ aku cuman dari jam 9 malam itu aku sendirian doang aku di situ dan ngelewatin sama orang-orang berempat yang punya suami masing-masing. Aku cuma sendiri. Aku cuma bilang gini, walaupun suami aku nggak ada sama aku, walaupun siapapun nggak ada sama aku, tapi tetap Tuhan yang ada sama aku. Aku bilang gitu. Dan di situ aku cuma berdoa dari jam 10 sampai jam 6 aku berdoa, aku bilang kasih aku keberanian, kasih aku kekuatan, kasih aku kepercayaan diri buat aku ngelewatin semuanya. Akhirnya jam 9 aku dipanggil, 9:05 aku dipanggil sama dokter untuk aku bersalin. Aku tuh pas di ruang bersalin cuma bilang gini, udah deh nggak jadi deh, pas ngeliat lampu-lampu kan udah nggak jadi deh, gue itu mau operasi nggak jadi nih, nggak jadi, Sally nggak mau operasi deh, udah nggak jadi mau keluar aja. Cuman dalam hati pikir juga, kasihan juga anak ini kalau ayo udahlah nggak apa-apa. Sampai akhirnya aku di spinal kan, spinalnya sampai 2 kali sama dokter. Karena kenapa? Karena badan aku yang kebesaran kan. Terus spinal sampai 2 kali sama dokter bilang, ini gimana ibu ini gendut banget katanya gitu. Aku bilang sama dokter lakukan yang terbaik. Pokoknya yang intinya aku nggak mau sampai sumsum tuh kena, terus aku bakalan kena di di organ tulang belakangnya bikin sakit kan. Dia sampai ngelakuin 2 kali tusukan dan udah selesai kan 2 kali tusukan, aku sampai ngegreget orang yang samping aku, pokoknya aku genggam banget dia sampai dia bilang gini, ibu bukan ibu dong yang sakit, saya sakit tangan ibu ini, kata dia gitu. Terus aku bilang sama dia, gimana dong, aku takut, aku bilang gitu, aku takut, aku nggak mau gini nih, aku sakit banget. Ya terus gimana dong bu? Ya udahlah, ya udah aku sampai lemes. Akhirnya yang kedua barulah di situ anestesinya berjalan. Udah anestesi berjalan, terus aku pingsan lah di situ. Udah pingsan kan, aku bilang gini dalam hatiku, ntar berhasil nggak ini ya? Karena di situ nafas aku kurang, saturasi aku turun, saturasi aku 90. Dokter bilang saturasi si Sally 90. Sel bangun. Aku cuma dengar suaranya dia tapi aku nggak bisa jawab dia gimana. Aduh Tuhan Yesus tolong aku bilang gitu, nafas aku kurang ini, aku udah gitu-gitu, aduh gimana ini, aku bilang gitu. Tapi dalam pikiran, ayo Sally bisa. Pas di menit 9:30 si Shalom lahir, pas dia langsung ada suara oya, di situ baru aku langsung nafas lega, kayak dikasih nafas yang baru gitu sama Tuhan. Langsung akhirnya si Shalom ini keluar juga gitu loh, kayak ada kelegaan tersendiri. Setelah Shalom udah keluar, aku recovery pas abis dari ruang operasi. Aku tanggal 31 melahirkan, tanggal 1 aku pulang jam 10 pagi. Itu makanya karena metode ERAX kata dokter. Cuman di situ aku ngerasa, dokter ini aku sakit banget, nggak bisa ngapa-ngapain, aku bilang gitu, sakit banget, bener-bener nggak bisa, gini pun nggak bisa, ngapain pun nggak bisa, tapi aku paksa, aku bilang kasihan anakku, kalau misalnya aku kenapa-napa kan dia siapa yang mau jaga, walaupun opungnya ada, omahnya ada, tapi kan tetap aja orang tua lebih penting daripada segalanya. Aku bilang ini sakit banget, kata dokter, udah nggak apa-apa itu mah, udah minum aja kayak Trofen Soup, udah nggak apa-apa kamu ini aja lah.
tiduran. Tapi aku bilang, aduh berapa hari aku mesti tidur, sampai rumah 3 hari aku mesti tidur, aku gak bisa ngapa-ngapain, aku cuman bisa nangis. Dan untungnya puji Tuhannya emang rezekinya si Shalom, bapaknya pulang tanggal 1 jam 9 malam dia baru pulang. Terus aku 3 hari recovery, aku bilang gini, aku mau sembuh, maksudnya aku gak mau kayak gini terus. Aku cuma berdoa sama Tuhan, aku bilang, aku sampai ke dokter juga, kata dokter, ini karena kamu sumsum tulang belakangnya yang ditusuknya terlalu dalam, makanya dia bikin tulang tengkorak kamu jadi sakit dan kamu bisa jadi penyempitan tulang belakang, kata dia. Ya aku cuma minta doa, kata dokter, karena tangan aku ini tuh masih baal sampai saat ini. Aku cuma minta doa sama saudara sekalian buat supaya aku nggak kenapa-napa setelah aku melahirkan. Karena kata dia, kalau misalnya sampai sebulan tangan aku ini masih baal, aku disuruh MRI sama mereka. MRI buat supaya lihat tulang belakang aku seperti apa. Adakah kelainan setelah spinal, karena spinal itu memang kalau misalnya nggak benar penusukannya bisa bahkan bikin tulang belakang jadi rusak atau pengeroposan. Tapi aku bersyukur sama Tuhan sampai saat ini aku sama suami aku sehat, anak aku sehat, dan Tuhan kasih aku segala kelancaran dalam persalinan aku. Itu udah lebih cukup daripada apapun yang ada dalam permasalahan aku sekarang ini. Terima kasih untuk doanya. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah memuji Tuhan, tadi juga kita sudah menyenangkan hati Tuhan, tadi juga sudah kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Tiba saatnya kita mau mendengarkan isi hati Tuhan. Penasaran kan? Siap-siaplah ditegur Tuhan. Jangan takut ditegur atau jangan marah. Itu membangun untuk kita. Itu menjadi solusi bagi kita. Oh seperti itu, oh seperti ini. Jadi mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesaksian yang keluarga firman yang kami dengarkan Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati keluarga ini Tuhan. Biarlah keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Kau pakai lebih lagi keluarga ini Tuhan Yesus. Kau memberkati firman di dalam pekerjaannya Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan kesehatan, kekuatan buat firman Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati anaknya Shalom Tuhan. Kau berkati anak ini, Kau berkati pertumbuhannya Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Kau memberkati keluarga ini. Terima kasih Bapak, tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Biarlah kami tetap tertuju hati kami kepada Engkau. Kau berkati hamba-Mu yang untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati hamba-Mu. Apapun yang diperkataannya Tuhan itu berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu
kami Tuhan, di altarmu menyembah. Pagi ini kami akan berdoa buat anak-anakmu sebagai generasi gereja ini. Kami percaya anak-anak ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera buat anak-anak ini. Gereja ini boleh berjalan karena ada generasi anak-anak muda, anak sekolah minggu, generasi Yeremia. Biar Engkau mengurapi setiap anak-anak ini Tuhan, hingga mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu kita arahkan tangan kita berdoa buat anak-anak ini. Bapak, kami berdoa buat anak-anak ini, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Biar setiap perjalanan sekolah mereka, pertumbuhan mereka, roh mereka, jiwa mereka, Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mengurapi anak-anak ini sehingga mereka berjalan di dalam kemuliaan Tuhan dan kepada kemuliaan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menyediakan masa depan buat anak-anak ini, masa depan yang gilang gemilang untuk membawa gereja ini untuk terus ada dalam rencana Tuhan. Bahkan Engkau sudah mempersiapkan generasi anak-anak ini untuk menjadi pemimpin daripada bangsa kami Indonesia. Satu kelak nanti Indonesia akan melihat ada generasi anak-anak muda dari gereja GKTI. Tempat ini dipakai Tuhan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu kami berserah, waktu kami berdoa, waktu kami sandarkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya biar tangan Tuhan yang berdaulat, biar tangan Tuhan yang berkarya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan anak ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan anak duduk. Ku buka hati, ku jamah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh hidup kami di altar-Mu Tuhan. Syukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat pujian, buat penyembahan yang boleh menguatkan kami, yang boleh memerdekakan kami, bahkan yang boleh menyembuhkan kami, karena kami percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami agar kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah dunia yang bergoncang hari-hari ini. Tapi satu hal, gereja Tuhan tidak akan pernah bergoncang, sebab kerajaan-Mu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan sampai selama-lamanya. Biar setiap kami yang hadir beribadah pagi hari ini, umat Tuhan yang ada di tempat ini diberkati Tuhan, pulang dari tempat ini bersukacita, bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan? Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali.
Baik, puji Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita hari ini? Semua diberkati Tuhan? Amin. Wah, saya yang kalau nggak salah kedua kali ini sebelum COVID itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah antara 2015 2016 kurang lebih. Berarti hampir berapa tahun ya? Lumayan lama. Masih ada yang ingat dengan saya? Sudah lupa ya? Ada yang mungkin 7 tahun atau 6 tahun yang lalu masih beribadah di tempat ini? Boleh angkat tangan? Wah, cuman 3-4 orang dari 6 tahun yang lalu beribadah sampai sekarang. Berarti ini jemaat yang baru ini ya? Semua rata-rata jemaat baru ya? Jiwa-jiwa baru, puji Tuhan. Yang 6 tahun, 7 tahun yang lalu pada kemana? Oh, loh, kok tadi ditanya angkat tangan, kok nggak angkat tangan? Maka saya tanya. Oh, ini jemaat yang setia, puji Tuhan, semuanya setia, luar biasa. Baik, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, nanti Bapak Ibu baca di ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-35. Ya. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35. Perikopnya di situ Ishak di negeri orang Filistin. Firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana waktu itu bangsa Israel ada di dalam kekeringan, ada di kelaparan, ada di dalam satu musibah, ada dalam satu yang tidak baik. Dan saya percaya kelaparan seperti yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan bukan kelaparan yang pertama, tapi ini justru kelaparan yang kedua terjadi di bangsa Israel. Saya percaya hari-hari ini keadaan bangsa atau keadaan dunia yang membuat kadang iman kita mulai menurun karena kita mendengar berita-berita yang tidak baik. Karena kita mendengar lewat media, lewat Facebook, lewat WA, lewat TikTok, lewat Twitter, apapun itu yang namanya, hari-hari ini banyak orang memprediksi, bahkan dunia memprediksi tahun 2023 bukan tahun yang baik. Bahkan presiden kita pun sudah berbicara tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat sulit untuk dilalui. Tapi satu hal berita baik buat setiap kita sebagai gereja Tuhan yang selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan itulah solusi dalam kehidupan setiap orang. Amin. Yang mengerti katakan amin. Berita baik buat setiap kita sekalipun dunia bergoncang, bahwa gereja Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Bukan berarti gereja Tuhan dilalukan dari setiap persoalan, tidak. Gereja Tuhan harus menghadapi persoalan. Namanya gereja Tuhan diasingkan, tidak mengalami persoalan sementara dunia mengalami yang tidak baik. Justru gereja harus ada di dalam persoalan untuk menjadi terang buat persoalan tersebut, untuk menjadi solusi buat persoalan tersebut. Yang mengerti katakan amin. Ishak ada di tengah-tengah kelaparan. Firman Tuhan berkata kepada Ishak, kamu jangan pergi kemana Bapak Ibu? Ada satu negeri yang kelimpahan, yaitu negeri apa? Mesir. Dan pada waktu zaman papanya dulu Abraham, pada waktu itu juga Israel mengalami yang namanya kelaparan, kekeringan. Dan mereka pergi ke Mesir pada waktu itu, pada zaman papanya Abraham. Tapi ini beda. Waktu Ishak mengalami, Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri asing, itu Gerar. Gerar itulah daerah Israel. Coba kita baca ayat. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir.
Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abrahammu. Firman Tuhan yang luar biasa pagi siang hari ini. Judul khotbah saya berbicara tentang diberkati di tengah-tengah kekeringan. Amin. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Iya. Sekalipun diberkati mengembang ke kanan ke kiri, Bu ya. Yang penting ada banyak orang mengembang ke kanan ke kiri tapi enggak sehat. Ada banyak penyakit di dalam. Enggak menjadi masalah. Kadang kan yang namanya perempuan enggak mau mengembang ke kanan ke kiri, maunya langsing terus ke atas sampai tiang listrik dong Bu nanti, jangan. Ada banyak orang langsing tapi sakit-sakitan, ngapain? Iya kan? Yang penting sehat sekalipun mengembang ke kanan dan ke kiri. Puji Tuhan, yang amin memang ibu-ibu, bapak-bapak enggak amin. Karena apa? Bapak-bapak jangan amin, lihat istri kalau sudah mengembang ke kanan ke kiri. Tapi di sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Haleluya. Ishak ada di tengah-tengah keadaan yang dimana semuanya secara jasmani tidak bisa diharapkan. Hari-hari ini kita ada di tengah-tengah situasi yang mungkin kita bertanya, kira-kira untuk menjalani 2023 gimana ya? Ini masih panjang nih perjalanan, masih ada kurang lebih 10 bulan lagi. Ya kan? Sebentar lagi anak sudah mulai lulus SD, masuk SMP, seperti anak saya sudah disodorin biaya perpisahan, biaya uang ujian segini dan harus dilunasi bulan 3. Tapi saya mau katakan buat setiap kita, sekalipun memang dunia hari-hari ini, sekalipun keadaan mungkin hari-hari ini tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan, kalau gereja Tuhan, umat Tuhan selalu kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan berikan kekuatan untuk kita boleh melewatinya. Itu yang terpenting. Jangan minta Tuhan bagaimana supaya mujizat terjadi di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Tapi minta kepada Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan untuk melewati setiap persoalan. Kalau mujizat kita harapkan, kita dapat mujizat, bisa lupa dengan Tuhan. Waktu mujizat ada, bisa undur dari gereja. Tapi kalau kita kuat melewati persoalan, ada yang harus kita saksikan. Ada banyak yang harus kita ceritakan kepada orang-orang. Dulu waktu COVID, kehidupan ekonomi kami porak-poranda, tapi karena kami mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan solusi. Nah, ada banyak cerita yang harus kita ceritakan kepada orang-orang. Bukankah seharusnya gereja Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik, supaya dunia melihat gereja Tuhan boleh menjadi berkat lewat kehidupan sehari-hari. Mereka melihat karena ada Yesus, ada kekuatan yang baru. Amin. Nah, seringkali kita berbicara, seringkali kita bertanya-tanya dalam kehidupan ini, kenapa terjadi hal-hal yang tidak sejalan atau hal-hal yang tidak baik yang kita harapkan dalam kehidupan ini? Pernah nggak bertanya demikian? Atau pernah nggak ada di benak Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu, kenapa ya saya sudah ke gereja, saya sudah baca firman Tuhan tiap hari, jangankan tiap hari, pagi saya baca firman Tuhan, siang hari saya baca firman Tuhan, sore saya baca firman Tuhan, sebelum tidur saya baca firman Tuhan, tapi kenapa masalah masih tetap ada, persoalan malah silih berganti datang dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya? Seringkali itu pertanyaan timbul dalam hati pikiran kita, atau tidak?
Di sini semuanya jemaat yang diberkati Tuhan, yang luar biasa. Seringkali kita sudah datang beribadah rajin, setiap minggu beribadah, jam 9 ibadah, setengah 9 kita sudah datang di gereja. Seringkali kita udah setiap pagi berdoa kepada Tuhan, saat teduh kepada Tuhan, tapi kenyataannya kenapa masalah, persoalan, kenapa badai silih berganti datang dalam kehidupan saya? Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ishak ada di tanah perjanjian, Gerar itu ada di dalam bangsa Israel, ruang lingkupnya ada di daerah tanah perjanjian, yaitu tanah yang penuh diberkati Tuhan, susu madu, dan pada waktu itu adalah tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi kenyataannya bangsa ini mengalami satu kekeringan. Saya pelajari paling tidak ada 3, kenapa sih seringkali masalah itu timbul buat orang-orang mungkin yang notabene tadi seperti saya ceritakan, sudah rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, rajin doa saat teduh, tapi kenyataan masih tetap masalah datang dalam kehidupannya. Yang pertama, karena hukum alam. Jangan seringkali kita berbicara kalau kita percaya kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka semua masalah dilalukan dari kehidupan. Contohnya, hari ini hujan. Semua orang percaya kira-kira keluar dari rumah ada malaikat mungkin menundungi supaya nggak kena hujan? Ada? Nggak ada. Itu menandakan hukum alam. Orang percaya atau tidak orang percaya, semuanya merasakan ada hujan. Orang Israel pun mengalami hal yang sama. Karena hukum alam pada waktu itu bangsa Israel, seluruh bangsa Israel mengalami kekeringan. Nggak ada bedanya. Oh, orang Israel dibedakan. Termasuk Ishak di dalamnya. Jadi kalau ada masalah, jangan langsung kita menyalahkan situasi orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Dikit-dikit kalau sudah punya masalah di gereja, dan kebanyakan hari-hari ini, emang cuman gereja GKTI doang yang ada. Apalagi sekarang, YouTube banyak. Saya sambil ngopi saya bisa ibadah, nonton seperti nonton TV. Emang cuma GKT doang? Banyak gereja di sini. Coba-coba macam-macam dengan saya. Wih, hebat. Jemaat sekarang kan gitu kan? Emang cuma GKT doang yang ada? Banyak gereja. Karena hukum alam. Karena memang keadaannya udah seperti itu. Makanya dunia memprediksi tahun 2023 bukan tahun yang baik. Presiden kita pun sudah mengatakan tahun ini bukan tahun yang baik. Oleh sebab itu hati-hati, bila perlu, apa kata Pak Presiden kita? Ikat pinggang, artinya serba dikencangkan. Hemat artinya ya. Bukan berarti hemat tidak kasih persembahan, hemat tidak menabur buat gereja, bukan. Tapi kita harus benar-benar mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Hal-hal yang mungkin sebelum COVID, sebelum mungkin krisis, kita mungkin tiap minggu makan di luar, ya kan? Ada orang bilang, boleh Pak tiap minggu makan di luar. Kita masih di rumah, makan di luar. Intinya makan di luar, ya kan gitu. Ya. Tadinya kita setiap minggu jalan-jalan ke mall, sekarang harus berhikmat. Ditabung dalam keadaan seperti ini. Karena suatu saat nanti kita nggak tahu ke depan bakal apa yang terjadi. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan dengan segala satunya dengan bijaksana, maka kita siap menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, hal yang
adalah karena manusianya salah mengelola. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab berkata ada satu negeri yang tidak mengalami kekeringan. Itu negeri Mesir. Negeri ini pintar mengelola soal makanan, soal kebutuhan. Kita ingat waktu zaman Yusuf, Tuhan berikan hikmat untuk mengelola, sehingga pada waktu itu pada zaman Abraham kelaparan terjadi, dan sesudah kelaparan Ishak masih ada yang kelaparan nanti waktu zamannya Yakub. Yusuf diberikan kuasa untuk mengelola. Seringkali kehidupan terjadi dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak menyenangkan karena seringkali kita lupa atau tidak tahu cara mengelola. Contoh, dapat berkat, langsung ajukan kredit, cicilan 0%. Banyak sekarang, instan, pinjol, pinjaman online, nggak mikir panjang, pikirannya pendek, singkat, yang penting saya dapat duit. Nggak tahu bagaimana cara mengelola keuangan, yang penting saya dapat duit hari ini, pinjol. Sesudah dapat, masuk ke rekening, mikir, baru mikir untuk cara mengembalikannya. Pinjol sekarang kan serem. Kalau dulu debt collector datang langsung ke rumah, kalau sekarang lewat telepon. Semua data-data ada. Di tempat saya ada itu. Di kantor saya bekerja kasus pinjol itu, dan orangnya sudah keluar. Semua diteleponin karena data yang bersangkutan, data-data kami itu sudah ada. Nomor telepon. Ini karena salah manusianya, salah pengelolaannya. Salomo, dia berdoa kepada Tuhan, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta harta, dia nggak minta apa yang ada di muka bumi ini. Makanya tadi saya katakan, mintalah kepada Tuhan hari-hari ini kekuatan. Jangan minta mujizat terjadi, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Salomo berdoa, dia minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan berkata, kamu tidak perlu harta, kekayaan, hikmat. Dan masalah yang pertama, waktu Salomo dapat hikmat, datang dua orang ibu yang sama-sama melahirkan. Yang satu anaknya meninggal, yang satu masih hidup. Dari antara dua ibu ini, mereka saling berebut terhadap bayi yang masih hidup. Karena satu pun nggak ada yang mengalah, akhirnya Salomo berkata, hai pengawal, ambil pedang, potong belah dua, satu buat yang ibu ini, satu buat ibu ini. Seorang ibu yang normal langsung ada hati, jangan dibunuh, berikan kepada ibu. Hikmat turun buat Raja Salomo, itulah ibu yang sesungguhnya. Dari situ hikmatnya Salomo sampai selama-lama dia memerintah, banyak hartanya melimpah. Dan Alkitab berkata, raja yang paling terkaya pada zaman itu adalah Raja Salomo. Oleh sebab itu saya mau bilang, minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita melewati persoalan ke depan ini. Jangan minta Tuhan, hari ini saya minta mujizat, Tuhan kasih, besok kita bisa lupa dengan Tuhan. Kita kembali kepada habitat kita, masa lalu kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, hal yang pertama tadi karena hukum alam, kenapa seringkali keadaan, kenapa seringkali apa yang kita inginkan tidak terjadi dalam hidup kita, malah justru sebaliknya. Hal yang ketiga adalah karena tangan Tuhan. Ingat waktu cerita Elia, pada waktu itu 3,5 tahun tidak terjadi hujan, dan itu adalah perintah Tuhan, dan itu adalah kehendak Tuhan. Supaya apa? Untuk menyatakan kepada bangsa pada waktu itu hanya ada satu
Tuhan, yaitu Tuhannya Elia, Tuhannya bangsa Israel yang sanggup melakukan apapun juga. Kalau keadaan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin itu cara Tuhan supaya kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Kalau keadaan bertubi-tubi, masalah silih berganti datang dalam kehidupan kita, mungkin itu cara Tuhan mendidik kita, mengajar kita supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan tidak pernah membinasakan. Tuhan itu sayang buat saudara dan saya. Tapi seringkali karena dosa, kita cuman hanya disentil aja dikit. Masalah datang, sakit penyakit datang, kekeringan datang, cuman disentil aja. Tuhan tidak pernah membinasakan. Ingat, hanya iblis yang membinasakan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10, Aku datang untuk memberi mereka kelimpahan, tapi iblis datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Kalau kita ada diperhadapkan dengan masalah-masalah situasi yang tidak baik, berarti artinya Tuhan masih sayang buat saudara dan saya. Jadi jangan pernah tolak, Tuhan lalukanlah cawan ini daripadaku. Seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Apakah Tuhan melalukan? Tidak. Seperti Paulus, Tuhan kalau boleh duri yang ada dalam tubuhku, ambil. Apakah duri yang ada dalam tubuh Paulus diambil? Tidak. Justru di dalam kelemahanku lah, kata Paulus, terletak kuasa Tuhan. Justru di dalam penderitaan, masalah yang kita hadapi, waktu kita berserah kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Kita mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Masalah sering kali datang supaya orang apa? Tidak sombong, Pak, Bu. Manusia ini kan egonya tinggi. Punya dikit aja udah langsung beda jalannya. Iya kan? Pakai tas yang bermerek pun udah beda cara memegangnya kan, gini kan? Nah. Manusia itu egonya tinggi banget, sombong. Makanya Tuhan itu paling tidak suka dengan orang yang sombong. Kayaknya dia sentil dikit aja, tobat nak. Dia nggak bunuh, dia nggak binasakan, tobat nak. Kadang nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Ya kan, orang kalau udah berbuat dosa, pasti ada nggak orang yang berbuat dosa? Widih, senangnya minta ampun, happy-nya luar biasa. Ada nggak? Kalau ada, saya mau belajar dengan orang tersebut. Justru orang kalau udah berbuat dosa, kira-kira gimana ya? Nanti gimana? Aduh, kepikiran terus, nggak bisa tidur. Tapi kalau orang yang hidup dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Ada yang manjurnya loh, itu ditambahin. Bener, jadi obat satu-satunya yang paling manjur itu adalah apa? Hati. Orang bilang kan kena kanker itu penyebab paling utamanya adalah karena hati. Bukan satu-satunya sih, tapi penyebab yang paling terbesar karena faktor hati. Kanker, kantong kering juga. Kalau hati gembira sekalipun kantong kering, seperti orang yang diberkati Tuhan. Iya kan? Beda kan? Kalau orang Batak, Ambon, Manado, itu langsung kelihatan dari luar. Penampilannya oke. Dalamnya ntar dulu. Yang penting depannya dulu, covernya dulu, ya kan? Penampilan dulu. Tapi kalau Manado, Batak, Ambon yang sudah bertobat, nggak demikian.
mau penampilan tidak seperti yang diharapkan, cuman pakai baju yang normal, tidak bermerek, sepatu tidak branded, tapi tetap sukacita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau ada nggak apa-apa, kalau punya duit nggak apa-apa, sekali-sekali gaya, tapi jangan sombong ya. Nah, itu yang terpenting. Nikmati berkat Tuhan, ya kan? Menikmati apa yang ada, bukan berarti tidak boleh, tapi justru jangan sampai kita utang, pinjol untuk apa? Untuk penampilan, itu yang salah. Karena saya banyak berteman dengan orang Manado sama orang Ambon, saya orang Batak kan. Nah, istri saya orang Sunda ada, Manado ada, Jawa ada. Nah, jadi anak saya nano-nano udah, ada Bataknya, ada Sundanya, ada Manadonya, ada Jawanya. Nah, jadi ada 3 penyebab kenapa hal-hal sering kali terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita harapkan. Yang pertama karena hukum alam, yang kedua mungkin karena kesalahan kita sendiri, dan yang ketiga adalah mungkin itu adalah rencana Tuhan. Supaya apa? Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kuasanya buat orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Percayalah, sekalipun masalah silih berganti datang dalam hidup kita, kalau kita ada di dalam firman Tuhan, Tuhan endingnya, Tuhan kasih yang terbaik, Tuhan kasih solusinya, Tuhan kasih mujizat. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Nah, pagi siang hari ini, bagaimana supaya kita tetap diberkati di tengah-tengah kekeringan? Itu yang menjadi pertanyaan besar kan? Karena judul khotbah saya tadi, diberkati di tengah-tengah kekeringan. Bagaimana supaya kita diberkati di tengah-tengah kekeringan? Seperti Ishak, ending daripada kehidupan Ishak diberkati 100 kali lipat. Diberkati berlimpah-limpah di masa kekeringan, di masa-masa situasi yang tidak baik, tapi berkat Tuhan tidak pernah berhenti buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengerti. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Tuhan. Boleh colek kanan kiri, katakan mau diberkati Tuhan nih enggak? Coba tanya, masalahnya apa Pak? Apa Bu? Coba tanya. Nggak bisa diceritakan di sini, itu karena sudah saking berat banget, ya kan? Biasanya kan ibu-ibu ngomong gitu, aduh ceritanya coba ceritakan, nggak bisa Bu, tidak bisa terutarakan dengan hati Bu, aduh rasanya udah mau nangis, akhirnya air mata ini udah habis semua. Itu saking karena udah masalahnya bertubi-tubi. Tapi saya lihat kok masalah bertubi-tubi, ibu ketawa loh. Jangan sampai pulang dari gereja mukanya nggak ketawa loh Bu. Harus. Karena ada banyak di dalam gereja bersukacita, ditanya semua diberkati Tuhan sekalipun masalah datang. Amin. Pulang dari gereja mukanya kembali lagi, aduh utang belum bayar. Orang Kristen itu paling pintar bersandiwara, paling pintar. Haleluya. Nah, saya catat di sini dan saya baca dan saya pelajari kitab Kejadian pasal yang ke-26 ini. Ini Ishak ini hanya cuma 1 pasal dibicarakan. Beda dengan papanya Abraham dan anaknya Yakub. Ishak ini buat saya sangat istimewa banget. Kenapa saya katakan istimewa dan kenapa Ishak ini berbeda dengan papa dan anaknya? Coba kita lihat. Ishak itu artinya apa Bu? Ada yang tahu artinya? Ishak itu artinya apa? Kalau ada saya kasih hadiah. Tapi saya hitung nih, hitungan sampai 5 nih. Ishak itu artinya 1, 2, 3. Bapak tuh tertawa. Boleh semua tertawa dong buat Tuhan. Seneng gak? Panjang umur. Iya. Tertawa. Ishak ini tertawa luar biasa. Ini Ishak ini luar biasa. Beda dengan papa dan anaknya.
Kenapa saya katakan Ishak ini beda dengan papa dan anaknya? Yang pertama, Ishak inilah anak yang tertawa, anak yang bersuka cita. Yang kedua, Ishak ini adalah anak yang tidak pernah berubah. Coba kita lihat papanya. Dulu papanya namanya siapa? Enggak langsung Abraham, Bu. Abraham dulu. Sesudah dipulihkan baru menjadi Abraham. Sekarang anaknya Yakob berubah jadi apa? Namanya Israel. Artinya orang kalau berubah nama ada sesuatu yang tidak pas. Ada sesuatu yang harus dikoreksi, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi Ishak dulu sampai selamanya namanya tetap Ishak. Yang berikutnya, kenapa Ishak ini menjadi istimewa? Beda dengan papa dan anaknya. Ada yang tahu? Papanya punya istri berapa? Ada yang tahu? Hah? Berapa? 2. Siapa Pak nama istri Abraham? Hah? Sarah dan Abraham istrinya 2. Jangan sampai bilang kalau ditanya siapa istrinya Abraham, ibu Abraham. Jangan. Sarah dan Hagar. Ishak istrinya berapa? Cuman bapak ini doang yang jawab dari tadi. Wah, yang lainnya pada kemana? Ishak istrinya siapa yang nama istrinya? Ibu Ishak. Ribka. Wah. Ada lagi enggak istrinya Ishak? Enggak ada. Sekarang kita anaknya. Yakob istrinya berapa? 4 ya Pak ya? Berapa Pak istrinya Yakob? Yang penting lebih dari 2 lah. Ya. Mau seperti Ishak, Pak? Yang amin ibu-ibu, bapak-bapak amin dong. Atau mau buka cabang nih Pak? Ada kesempatan. Jadi seperti Ishak, punya 1 istri selama-lamanya. Dan waktu cari istri pun dia dicarikan. Yang masih jomblo ada di sini? Hah? Yang masih jomblo? Tuhan carikan jodoh. Ishak dicarikan jodoh, tapi dengan orang lain yang mencarikan. Nah, ibu berdoa, saling lirik-lirik juga. Harus ada usaha juga. Enggak cukup hanya berdoa, Tuhan tunjukkan jodoh saya, Tuhan tunjukkan jodoh saya. Tapi enggak lirik juga, ya kan? Kenalan gitu ya kan? Nah, kan harus gitu. Istimewanya Ishak ini di situ. Dialah orang yang teristimewa dan orang yang paling penting dalam berkat kepada Israel dan kepada setiap kita. Kenapa saya katakan? Kalau Ishak tidak hidup benar, maka berkat yang dari Abraham tidak akan turun buat saudara dan saya. Seringkali kita dengar berkat Abraham, Ishak, Yakob. Berarti dia sebagai perantara. Kalau hidupnya nggak benar, nggak nyampe ke Yakob. Sekalipun berkat itu sudah ada di tangan Abraham, papanya, tapi kalau Ishak hidupnya tidak benar, tidak berlaku setia, tidak berlaku hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berkat itu tidak akan sampai kepada Yakob. Tapi karena Ishak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita pun merasakan berkat Abraham, Ishak, dan Yakob memberkati setiap kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, hal yang pertama bagaimana supaya kita diberkati di tengah-tengah kekeringan. Coba kita langsung lompat di ayat yang ke-16.
sampai ayat yang ke-22. Boleh satu orang baca? Minta tolong. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Boleh satu orang baca? Baik, puji Tuhan. Dari ayat 16 sampai ayat yang ke-22 ada 3 poin yang saya akan bagikan buat saudara dan saya. Buat setiap kita pulang dari sini, kita mengerti apa yang harus kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya setiap di masa-masa yang sukar kita siap menghadapi hal-hal tersebut dan kita menjadi umat-umat yang diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hal yang pertama adalah mengalah. Kenapa saya katakan mengalah? Tadi kita sudah dengar dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22 di mana ada sumur yang selama ini sudah tertutup, dan pada waktu itu sumur ini adalah warisan daripada Abraham kepada anaknya Ishak. Tapi karena waktu berjalan begitu lama, sumur ini tertutup kembali. Dan pada masa kekeringan yang kedua, Ishak menggali kembali sumur ini, warisan yang diberikan oleh papanya. Dan waktu mereka menggali, sumur ini mengeluarkan air, artinya berkat. Mereka gali sumur yang pertama, tapi apa yang terjadi waktu mereka menggali sumur yang pertama dan air keluar, orang Gerar tidak terima. Mereka berpikir itu hak kami, itu kepunyaan kami, kata orang Gerar. Tapi Ishak berkata ini warisan. Tapi Ishak tidak tetap berkeras kepala kalau ini adalah kepunyaan ayahnya Abraham. Akhirnya dia pergi lagi ke sumur berikutnya. Dia gali lagi sumur yang berikutnya, warisan daripada Abraham. Dia gali. Dan akhirnya sumur itu mengeluarkan air berkat. Datang lagi orang Gerar, orang Filistin. Itu bukan hak kalian. Namanya Ishak, hatinya lembut, orang yang suka bersuka cita, tidak mau bertengkar, tidak mau ambil pusing. Dia pindah lagi, dia gali lagi sumur berikutnya, dan singkat cerita mengeluarkan air. Dan sumur ini mereka tidak bertengkar. Dari cerita ini saya mengambil kesimpulan, Ishak itu adalah mengalah. Coba sama-sama kita katakan mengalah. Kira-kira gampang gak kalau harta kita, milik kita diambil orang lain terus kita ngalah? Gampang gak? Gampang Pak? Enggak. Jujur. Ya jujur. Kalau ada yang bilang, oh gampang, hebat. Tidak gampang.
Ngomong sih gampang, teorinya yang susah, prakteknya yang susah. Itu kan milik saya, itu kan warisan buat saya. Kok tiba-tiba diambil dari saya? Saya nggak terima. Saya nggak terima. Saya bawa ke perkara. Tapi Ishak ngalah. Pak, Bu, di situasi keadaan hari-hari ini kita butuh yang namanya mengalah. Sekalipun mungkin di tempat kita bekerja, bagian kita diambil orang lain, porsinya kita diambil orang lain, bahkan teman yang dekat dengan kita dia ambil. Ngalah, sekalipun berat, ngalah. Karena firman Tuhan berkata, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Karena nggak berhenti sampai di situ. Karena waktu kita ngalah bukan berarti kita pecundang, bukan kita mengalah berarti kita kalah, belum. Justru waktu kita ngalah karena kebenaran, Tuhan yang akan berperkara. Makanya Ishak diberkati karena apa? Ngalah. Coba kalau dia bertengkar, mungkin ceritanya beda. Coba kalau dia keras kepala, ini punya saya, nggak boleh. Apapun alasannya nggak boleh, mungkin ceritanya beda. Tapi karena dia ngalah, makanya dia diberkati Tuhan 100 kali lipat. Yang kedua, hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita diberkati di tengah-tengah kekeringan, mengalah. Yang kedua adalah, tadi kita sudah baca firman Tuhan di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Orang kalau sudah punya karakter mengalah, pasti yang kedua ini mengikuti. Waktu sumur mereka gali, waktu sumur pertama mengeluarkan air dan mereka bertengkar, mereka diusir, dan Ishak pergi menggali sumur yang lain lagi, dan ini pun mereka diusir sampai kepada sumur yang ketiga. Ishak tidak pernah berhenti untuk menggali sampai suatu ketika berkat itu menjadi kepunyaan daripada Ishak. Artinya apa? Waktu kita ngalah, jangan pernah menyerah, terus berjuang. Ada sering kali waktu kita dalam proses, ada sering kali waktu kita dalam masalah, kita udah berusaha, kita udah berdoa puasa, kita sudah dengar lagu-lagu rohani, kita sudah dengar khotbah sana sini, kita sudah baca firman Tuhan. Tapi waktu di tengah-tengah perjalanan, kok belum ada jawaban, rasanya udah mulai menyerah, rasanya udah mulai putus asa. Jangan menyerah, jangan pernah putus asa. Orang mau naik kelas itu harus menghadapi yang namanya ujian. Orang yang mau naik tingkat itu harus menghadapi ujian. Sama halnya dengan kita. Waktu kita dihadapkan dengan masalah, jangan pernah menyerah sampai kita akan menemukan solusi yang Tuhan berikan. Punya? Ku tak akan menyerah pada apapun juga, semua yang nah ini tolong digaris bawahi. Kelemahan atau kesalahan daripada kita adalah cukup berdoa, cukup baca firman Tuhan, tidak orait labora. Berdoa dan bekerja, berdoa dan bertindak, berdoa dan berusaha. Waktu COVID kemarin 3 tahun kita hadapi COVID, 1 tahun full kantor sekretariat di mana saya bekerja di Kelapa Gading Tampak Siring kami tutup, tidak ada pelayanan dan enggak ada aktivitas, semua tutup. Itu tahun 2020.
Ini saya cerita. Waktu itu saya masih punya cicilan mobil. Tinggal 1 tahun lebih. 2021 bulan 10 harusnya lunas. Saya punya cicilan mobil, kantor tutup, pelayanan nggak ada, mikir cicilan bagaimana, biaya hidup bagaimana, uang sekolah anak jalan terus, dan yang lainnya. Apakah cukupnya berdoa? Apakah yang cukup dengan baca firman? Kami tetap lakukan baca firman Tuhan, doa tiap hari, firman Tuhan, saat teduh, dan itu udah menjadi bagian saya. Saat teduh dari tahun 2020 saya kenal Tuhan, saya bertobat sampai hari ini. Mungkin bisa dihitung bolongnya 1, 2, 3, 4, 5. Bayangin aja 22 tahun. Bukan saat teduh 5, setengah 6, kadang setengah 4, kadang setengah 5 maksud saya, kadang 4 pagi. Saya lakukan. Tapi apakah semuanya berjalan dengan baik? Enggak. Kami jualan keripik, kami jual yang lain. Dan singkat cerita, di tengah-tengah Covid pun Tuhan sanggup buka berkat. Tuhan sanggup melakukan mujizat asal kita berusaha, jangan menyerah. Dan singkat cerita, tepat bulan 10 tahun 2021, enggak ada tunggakan, enggak ada mundur 1 bulan pun, lunas. Itu hal yang pertama, Bu, yang kami hadapi. Tapi ini bukan kebanggaan, enggak. Saya cuma cerita supaya kita mengerti, sekalipun situasi kita sudah udah di ujung tanduk, tetap berharap kepada Tuhan dan berusaha. Yang bekerja tetap bekerja sungguh-sungguh, yang punya usaha bisnis tetap buka bisnis sambil berdoa. Tetap jangan pernah berpikir keadaan begini. No. 2022 awal kemarin, 1 rumah Tuhan berikan buat kami, Permata Legenda 3 dengan harga yang fantastis. Dari mana uang? Gak tahu. Tapi Tuhan kasih dengan DP yang luar biasa nilainya. Dari mana uang? Kami hanya berusaha tetap apa yang kami lakukan. Kantor udah mulai bekerja, udah mulai buka, pelayanan sudah mulai buka, tapi ada orang-orang yang memberkati. Dan kami sudah menempati rumah tersebut, Permata Legenda 3. Saya mau bilang, Pak Bu, jangan pernah menyerah. Apapun situasi jangan disalahkan. Seperti dari awal saya katakan, yang salah kita, udah cukup. Kita salah mengelola. Tapi kalau kita bisa mengelola dengan baik, baca firman Tuhan, berdoa dan berusaha, apapun yang kita kerja, mau tambal ban, mau jual keripik, mau buka usaha makanan kecil-kecilan, saya mau bilang, kalau Tuhan sudah berkati, Tuhan sanggup buka berkat. Jangan pernah anggap enteng firman Tuhan. Jangan pernah anggap enteng Tuhan sanggup. Jangan pernah menyerah. Amin. Yang terakhir, ini yang terpenting, yang terakhir ini. Kita sudah berusaha, kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, mengalah demi kebaikan, mengalah demi kebenaran. Kita terus berjuang dan berjuang dan berjuang sampai kita menemukan apa yang kita mau, apa yang Tuhan janjikan. Tapi hal yang ketiga ini sering kali kita lalai, yaitu berbicara tentang bagaimana Ishak setia sampai selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Ishak setia terhadap istrinya. Pak, saya mau katakan, mau tetap setia enggak dengan istri? Bapak-bapak yang hadir di sini boleh angkat tangan. Hari ini berkata, bapak-bapak saya mau setia kepada istri saya. Saya mau bilang dulu, kesetiaan itu teruji waktu ada kesempatan. Mulai mikir. Kesetiaan itu teruji karena belum ada kesempatan. Waktu ada kesempatan, kesetiaan bisa luntur. Kesetiaan bisa goyah.
Hari ini seorang suami belum memiliki apa-apa. Besok, lusa, minggu depan, tahun depan, bulan depan punya apa-apa. Mulai mikir, saya mau lihat siapa. Kesetiaan itu karena belum ada waktu, kesempatan untuk berbuat tidak setia. Itu terujinya. Sebab Amsal berkata, orang baik, orang benar gampang untuk menemukannya, tapi orang setia siapa yang menemukannya? Orang setia itu langka, Pak. Hai istri-istri, ibu-ibu yang hadir di sini, mungkin hari ini berkata, saya setia sama suami saya. Tiap pagi saya buat kopi, saya buat sarapan, setia. Malam pulang kantor, saya siapin makanan, saya setia. Saya layani, saya setia. Saya cuci baju, saya pijit-pijit kalau udah capek, setia. Dulu istri-istri, biasanya kalau istri-istri, kalau suami sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai merepotkan, apalagi istrinya masih muda, tar dulu. Zaman sekarang udah terbalik, Bu. Kalau dulu bapak-bapak yang banyak selingkuh, sekarang terbalik, ibu-ibu yang banyak selingkuh sekarang. Zaman sudah terbalik. Kesetiaan itu teruji pada waktu ada kesempatan untuk berbuat tidak setia. Ishak setia sekalipun di Mesir ada kelimpahan. Ishak setia, dia tidak punya cabang, tetap punya satu istri, beda dengan papa dan anaknya. Ishak setia tetap ada di tanah Gerar. Tuhan berfirman, jangan pergi, setialah di tanah Gerar. Kesetiaan itu penting sekali dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita setia, percaya, ending daripada segala sesuatunya. Lihat, Ishak diberkati Tuhan. Saya minta tolong pemusik boleh maju ke depan. Kesetiaan itu sangat penting sekali, Pak, Bu. Bagaimanapun perjalanan gereja ini, mungkin Bapak Ibu ada di tempat ini dari awal sampai hari ini, bahkan sampai detik ini. Mungkin ada banyak kekurangan daripada gereja ini. Mungkin ada banyak kekurangan daripada gembala. Mungkin ada banyak kekurangan dari pengerja, dari diaken, diakonis. Saya mau bilang, justru kekurangan mereka Bapak Ibu yang menutupi dengan kelebihan Bapak Ibu. Setialah untuk tetap di gereja ini. Jangan pernah lihat, oh di gereja sana musiknya hebat, oh di gereja sana puji-pujiannya hebat, oh di gereja sana pembawa firman-Nya hebat. Setialah di sini. Kalau Tuhan sudah panggil Bapak Ibu menjadi berkat di sini, setia sampai engkau dipanggil Tuhan. Beda dengan orang mungkin sudah pindah kerja, pindah tempat, mungkin pindah ke Sumatera, enggak mungkin dari Sumatera gereja di sini. Itu beda. Tapi kalau cuman gara-gara masalah masih tinggal di sini, emang cuman GKT doang yang ada. Setialah di sini. Amin. Mari sama-sama saja kita bangkit berdiri. Boleh diambil dikit? Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Percaya Tuhan punya Mari Bapak Ibu katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Terus berjuang sebelum ku coba, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya, sekali lagi katakan, yo, ku takkan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa,
tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Boleh saja kita tundukkan kepala, semua tutup mata, biar musik menaikkan puji dengan lembut. Saya tidak tahu apa menjadi persoalan, pergumulan, atau apa yang ibu, bapak, teman-teman, anak-anak muda yang hadir dalam ibadah ini, pergumulan apa, saya tidak tahu, tapi Tuhan yang mengenal, Tuhan yang tahu. Firman Tuhan berkata, kalau kita mau melihat berkat di tengah-tengah kekeringan, ada 3 poin yang saya sampaikan. Mengalah demi kebaikan, mengalah karena kebenaran. Memang tidak gampang, tapi kalau kita mau berusaha, tetap berjuang, jangan pernah menyerah terhadap apapun juga. Tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan tetaplah setia melayani Tuhan, tetap setia untuk beribadah di tempat ini, tetap setia untuk baca firman Tuhan, tetap setia terhadap keluarga, istri, suami, anak-anak, dan anak-anak setia kepada orang tua. Kau akan melihat sekalipun dunia bergoncang, sekalipun keadaan tidak baik, tapi berkat Tuhan buat orang-orang yang setia tidak akan pernah berhenti, terus tercurah buat orang-orang yang setia kepada Tuhan. Boleh angkat tangan, katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Boleh angkat tangan, katakan sekali lagi, ku takkan menyerah. Ku tak akan menyerah